Jadi tesis statement itu penting dirumuskan untuk menjadi titik awal, titik fokus pembahasan dalam sebuah karya ilmiah dengan berbahasa tulis ilmiah. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tesis statement, kita lanjutkan bagaimana penentu dalam komunikasi ilmiah atau faktor-faktor apa sebagai penentu dalam komunikasi ilmiah. Nah, pertama, faktor penentunya itu berkaitan dengan maksud. Kedua, berkaitan dengan tujuan. Ketiga, berkaitan dengan tema. Keempat, berkaitan dengan topik bahasan atau topik kontennya. Berhubungan juga dengan media dan sumber dari pesan tadi. Jadi, suatu peristiwa penggunaan bahasa ilmiah sebagai media komunikasi akan ditentukan oleh faktor-faktor tadi, yaitu adanya maksud, yaitu maksud itu latar belakang atau penyebab mengapa topik atau hal itu dibahas. Nah, biasanya ada 3 penyebab. Pertama, adanya sebuah realita, kenyataan. Adanya harapan atau keinginan atau sesuatu dicapai di masa datang, atau sebuah kesenjangan. Nah, itu akan menjadi penyebab atau latar belakang atau maksud seseorang mengomunikasikan karya atau sesuatu topik bahasan di dalam bahasa tulis ilmiah. Kemudian tujuan. Tujuan itu juga perlu diperumuskan sebagai penentu komunikasi. Sebab tujuan itu akan berkaitan dengan target atau batas akhir atau sesuatu untuk dicapai melalui komunikasi itu. Ya, jadi dengan menyampaikan pesan tadi kepada partisipan melalui penggunaan bahasa tulis ilmiah, untuk apa capaian dari komunikasi tadi? Yang misalkan kita bisa tentukan tujuan itu, misalkan menambah pemahaman terhadap sesuatu atau terhadap topik bahasan, menginformasikan topik bahasan, atau juga bisa mengubah keyakinan. Nah, atau juga bisa juga untuk mengargumentasikan, memberikan alasan. Nah, itu tujuan-tujuan ketika suatu topik dibahas di dalam wujud bahasa tulis ilmiah. Kemudian tema. Tema apa ini? Yang menjadikan pembatas dari topik atau pesan di dalam komunikasi itu. Kemudian topik areanya atau topik isinya atau topik konten. Substansi-substansi apa yang dikandung di dalam topik tadi untuk dikomunikasikan. Ya, biasanya kita bisa melihat dari aspek apakah itu perihal prinsip, konsep, prosedur, ataupun fakta. Jadi konten dari topik bisa kita lacak lagi. Apakah topik tadi lebih cenderung untuk menanamkan suatu prinsip, konsep, prosedur, atau fakta. Nah, kemudian medianya. Apakah tulisan bahasa ilmiah itu
disampaikan melalui cetakan atau melalui jaringan internet atau berbasis digital. Nah, selanjutnya sumber dari pesan dalam komunikasi tadi. Oke, apakah bersumberkan pada pengetahuan pengalaman individu, pengetahuan pengalaman orang lain, ataupun hasil riset. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana langkah selanjutnya untuk menilai kualitas dari sebuah wujud penggunaan bahasa tulis ilmiah? Nah, di sini kita bisa menilai berdasarkan aspek maksud, aspek tujuan, aspek sumber, aspek genre pesan atau genre teksnya, atau media yang digunakan. Nah, jadi ketika kita melihat kualitas sebuah tulisan dalam bahasa ilmiah, kita bisa menilai kualitas tulisan tadi antara lain berdasarkan maksud. Ya, tadi kita sudah sebut, ketika kita menilai maksud dari sebuah komunikasi tadi, bisa kita lihat apakah penggunaan bahasa tulis ilmiah itu untuk mengomunikasikan sebuah realita atau faktual, apakah itu menggambarkan sebuah harapan atau sebuah kesenjangan. Oke, jadi pasti itu penggunaan bahasa tulis ilmiah itu bisa kita baca maksudnya. Selanjutnya tujuannya. Tadi disebutkan di awal, tujuan itu dipandang sebagai target atau batas akhir atau capaian dari sebuah aktivitas. Nah, di sini tujuan ya bisa kita tempatkan, misalkan tujuannya itu untuk menginformasikan. Kemudian bisa mendeskripsikan. Bisa juga untuk menambah keyakinan. Kemudian menyatakan sikap atau mengubah pemahaman seseorang terhadap suatu topik atau akibat dari suatu topik. Nah, itu digunakan sebagai tujuan ketika kita menilai suatu tulisan ilmiah. Kemudian kita bisa melihat sumber dari tulisan tadi, apakah itu skemata atau sering kita sebut sebagai pengetahuan pengalaman individu dari hasil interaksi disimpan dalam wilayah mental, apakah modulus otoritas pengetahuan pengalaman individu tapi bukan memilik si penulis itu, sehingga milik kita sebut sebagai milik orang lain. Jadi modus otoritas itu pengetahuan pengalaman milik orang lain digunakan oleh penulis atau individu ketika dia menggunakan suatu pesan dalam suatu transaksi. Kemudian research. Oke, research itu ada paduan dari skemata dan modus otoritas berdasarkan metodologis. Nah, selanjutnya kita bisa melihat penggunaan bahasa tulis ilmiah itu didasarkan kepada genre teks, genre naskahnya atau ragam naskah. Bisa didasarkan pada jenis teks deskripsi, jenis teks narasi, jenis teks eksposisi, jenis teks eksplanasi, atau jenis teks persuasi, atau jenis teks argumentasi. Jadi genre teksnya akan menentukan suatu bentuk tulisan ilmiah.
terakhir bisa kita lihat medianya, apakah cetakan, printing, atau juga jejak digital. Nah, sekarang itu media untuk menuliskan pesan bahasa ilmiah tadi tidak selalu dalam bentuk cetakan, dalam kertas, dalam media tulis, namun juga sekarang sudah menggunakan jejak digital atau yang dipublikasikan melalui internet atau website. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sekarang ciri saji wujud bahasa tulis ilmiah. Pertama, bisa bercirikan dadakan. Kedua, bisa bercirikan tanpa persiapan. Ketiga, bisa bercirikan berbasis naskah atau sumber rujukan tertentu, atau bercirikan kepada basis skemata. Nah, jadi ciri wujud penggunaan bahasa tulis itu kita bisa bedakan berdasarkan apakah si partisipan tadi mempersiapkan, dadakan, atau berdasarkan naskah tertentu, atau merujuk kepada, atau hanya berdasarkan pengalaman dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis ilmiah itu menjadi penting dalam kehidupan saat ini. Mengapa? Karena produktivitas partisipan atau manusia saat ini dalam menghasilkan karya ilmiah itu percepatannya terus meningkat. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan apabila karya-karya tadi tidak dikomunikasikan. Oleh karena itu, partisipan, khususnya pekarya ilmiah, harus menguasai media untuk mengomunikasikannya, antara lain menggunakan bahasa tulis ilmiah. Untuk bisa mengomunikasikan karya-karya ilmiah dengan menggunakan bahasa tulis ilmiah, maka seorang partisipan harus memiliki pengetahuan maupun keterampilan menggunakan pewujudan bahasa tulis ilmiah. Pewujudan bahasa tulis ilmiah dapat dicapai apabila partisipan mau belajar dan mempraktikkan kerangka konseptual dalam sajian ini. Mudah-mudahan sajian ini dapat mengantarkan Anda menuju menjadi pengguna bahasa tulis ilmiah dalam mengomunikasikan karya ilmiah secara produktif dan profesional. Demikian sajian ini, semoga bermanfaat dan kami ucapkan selamat belajar, dan belajar terus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.